Ya, nah di sini Bapak akan menjelaskan pengertian dari citra vektor itu. Nah, gambar vektor itu merupakan gambar yang tidak menggunakan piksel, melainkan dengan menggunakan garis. Nah, di sini terlihat ya kalau bitmap menggunakan piksel, sedangkan vektor menggunakan garis, seperti di bawah ini. Nah, di sini ada vektor itu terdiri dari beberapa control point atau nodes yang terlihat seperti kotak-kotak ini yang membentuk suatu bentuk. Nah, bentuk itu bisa disebut vektor. Nah, di sini ada beberapa format citra vektor, beberapa format dari aplikasi pengelolanya ya. Yang pertama itu ada Adobe Illustrator, yang kedua ada AutoCAD dengan format DXF, yang ketiga ada CorelDRAW dengan format CDR, yang keempat ada Windows Metafile dengan format WMF, yang kelima ada Corel Exchange dengan format CMX, yang keenam ada Flash dengan format FLV, yang ketujuh ada Computer Graphic Metafile dengan format CGM, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada ciri-ciri vektor ya dan poin-poin penting vektor. Nah, di sini ada ciri-ciri vektor yaitu gambarnya fleksibel. Meskipun ukuran diubah-ubah, gambarnya akan menampilkan kualitas yang sama. Dan itu tuh gak akan pecah walaupun di zoom sekalipun. Nah, vektor juga biasanya berbentuknya geometri sederhana, penggunaan warna solid, sehingga warna gradasinya juga gak terlalu banyak ya. Lebih banyak menggunakan warna solid. Nah, yang ketiga, kualitas hasil gambar tidak tergantung pada resolusi gambarnya. Dengan resolusi berapapun, hasil gambar vektor akan tetap bagus. Jadi, jika di resolusinya diganti-ganti pun, hasilnya akan sama. Kalau vektor di zoom atau di zoom out, itu juga hasilnya akan sama. Nah, vektor juga relatif ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bitmap. Nah, yang selanjutnya ada cocok juga buat logo dan jenis desain yang bentuknya sederhana. Nah, di sini ada beberapa poin penting dari vektor itu. Yang pertama, scalable. Ukuran gambar vektor mudah untuk diubah-ubah tanpa mengurangi kualitas si gambar tersebut. Resolusinya, kualitas hasil gambar tidak tergantung pada resolusi tadi ya. Nah, di ini juga tidak memiliki background. Background akan dianggap kosong atau tidak ada apabila tidak dibuat secara manual dengan menggunakan objek tadi. Nah, si vektor juga seperti kartun yang tidak terlalu banyak gradasi, yang hanya kebanyakan warna-warna solid. Kurang bagus juga untuk foto yang realistik karena warnanya solid. Lalu di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan vektor. Nah, kelebihannya itu biasanya ukuran file relatif lebih kecil. Ketajaman gambar juga tidak berubah meskipun diperbesar. Ruang penyimpangan objek lebih efisien, dapat dicetak dalam printer dengan resolusi tertinggi. Itu kelebihannya ya. Nah, di sini ada kekurangannya. Kekurangannya itu gambar tidak detail dan kompleks, pewarnaannya juga tidak detail, dan biasanya kurang realistis dan lebih ke kartun. Nah, di sini ada beberapa perbandingan ya, vektor dan bitmap. Dapat terlihat di sini ukuran file vektor juga relatif lebih kecil. Bisa dilihat ukurannya 392 kilobyte yang dibandingkan dengan format bitmap yaitu JPEG dengan ukuran file 769 kilobyte. Nah, di sini juga ada perbedaannya ya. Terlihat kalau vektor itu terbentuk dari titik-titik yang sudah tadi disebutkan yaitu node yang membentuk sebuah garis dan objek. Nah, kalau sedangkan bitmap itu sendiri tersusunnya berdasarkan pixel yang bila di zoom akan terlihat pecah-pecah. Nah, ini juga yang kalau vektor tuh di zoom bentuknya tetap sama, sedangkan bitmap semakin diperbesar akan terlihat semakin pecah. Nah, di sini juga ada perbandingannya kalau vektor itu gak bisa nampilin gambar secara detail seperti yang ditampilkan dalam fotografi. Hanya warna-warna solid biasanya. Sedangkan bitmap itu warnanya bisa menampilkan gambar yang sangat detail. Nah, di sini ada beberapa aplikasi pengolah vektor ya. Ada yang umum digunakan yaitu ada Adobe Illustrator dan ada CorelDRAW.
Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa interface dari CorelDRAW ya. Dan CorelDRAW juga merupakan untuk mengolah citra vektor adalah aplikasi CorelDRAW yang banyak digunakan percetakan dan periklanan. Nah, di sini layoutnya seperti ini ya CorelDRAW. Yang pertama ada title bar. Title bar ini merupakan area untuk menampilkan judul atau nama file yang dibuka ya. Nah, di sini ada menu bar. Menu bar ini merupakan area yang berisi menu-menu standar yang pada aplikasi CorelDRAW. Perintah pada menu bar biasanya dikelompokkan jadi di sini ada macam-macam yang ada file, ada edit, ada view, layout, arrange, effect, object, bitmap, text, table, tools, window, dan help. Nah, di sini ada toolbar. Toolbar juga merupakan komponen icon yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk mempermudah pengaksesan sebuah perintah atau tool. Di sini ada property bar, yaitu berisikan alat yang aktif atau active tool yang akan muncul jika pengguna memakai tools tertentu atau memilih salah satu tool. Property bar dapat berubah-ubah dan tidak sama antara satu tools dengan satu lainnya. Nah, di sini ada control window. Control window merupakan kumpulan tombol pengatur jendela CorelDRAW atau jendela yang drawing yang terdiri dari minimize, restore, dan close. Nah, di sini ada beberapa toolbox. Toolbox juga merupakan tools yang ada pada CorelDRAW. Di sini ada banyak ya, beberapa tool. Nah, di sini ada drawing window atau objek gambarnya itu untuk membuat suatu objek itu di sini. Nah, drawing page juga ini area lembar kerja berbentuk persegi dengan ukuran yang bisa diubah-ubah mengacu pada ukuran kertas standar. Atau kita biasanya menggambar pada kertas. Ini bisa disebut juga sebagai kertas dalam digital. Nah, di sini ada ruler. Ruler juga bisa menjadi batas horizontal dan vertikal yang digunakan untuk menentukan ukuran dan posisi objek pada sebuah gambar. Lalu ini juga bisa menjadi acuan ya, ruler itu. Acuan untuk membuat suatu objek bagaimana bisa di tengah atau enggaknya. Nah, di sini ada color palette, yaitu merupakan contoh warna default yang dapat digunakan untuk mewarnai suatu objek, kurva atau maupun teks atau bentuk. Di sini ada dokumen navigator. Dokumen navigator itu ada di pojok kiri bawah drawing window yang berisi pengontrol untuk berpindah dari satu halaman ke gambar yang lain. Di sini ada status bar yang menampilkan status objek yang sedang aktif dan posisi kursor di jendela. Di sini ada navigator, yaitu tombol pada pojok kanan bawah drawing window yang berguna untuk membuka tampilan drawing window dalam ukuran kecil. Tool tersebut dapat membantu dalam bergerak yang pada gambar yang sedang dikerjakan. Nah, di sini ada Docker. Di sini yang berisi setting alat tool tertentu atau di sini juga bisa disebut layer. Nah, di sini ada proses pembuatan objeknya ya. Nah, proses pembuatan objek itu bisa dibagi menjadi dua. Menggambar manual dari aplikasi secara langsung atau kalian menggambar secara manual dulu, lalu dijiplak di aplikasi tersebut. Nah, di sini ada cara-cara menggambar manual ya. Dalam pembuatan sebuah objek dilakukan dengan membuat secara langsung pada aplikasi CorelDRAW atau menggambarnya langsung. Di sana ada bentuk objek, ada pewarnaan objek dan ukuran bentuk objek. Yang Bapak akan jelaskan lebih lanjut di minggu depan mungkin.